wabarakatuh. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum gabung, baru 18 ini ya. Baru separuh. Wah, ada yang lagi di mobil nih, Mbak Mutiara nih. Hati-hati, hati-hati yang lagi kendaraan. Pak Haidir, Siap, Pak, siap. oke. Ini lagi pada nggak ngajar ya? Libur Pak, Hari Sabtu Pak. Sabtu sengaja off. Libur. Sengaja off, Pak, hari Sabtu. Oke. Bentar. Ayo, yang belum on cam, silakan. Pak Edi, Pak Ismail, Pak Alfian, Ibu Ida. Ya, hari ini yang bertugas siapa ya? Presentasi kelompok kami Pak. Yang presentasi Pak Ilham. Yang ini isi kultum Pak Ilham. Jika tidak ada, boleh saya juga Pak. Ya, dimulai aja nggak apa-apa, Pak Ilham. Sudah masuk 5 menit. Baik Pak, baik Ya. Pak. Kultum dulu ya Pak. Oh iya, kultum. Baik, baik, terima kasih Kak. Pak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, yang saya hormati Bapak Salahuddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, serta Bapak Ibu sekalian, teman-teman kuliah magister pendidikan dasar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan sehat pada hari ini dapat mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa dalam keadaan sehat. Dan untuk yang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Amin ya senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, kepada sahabat, kepada semua umatnya, dan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit kultum. Mungkin judul kultum saya pada kali ini sudah disampaikan sebelumnya oleh kawan-kawan yang lain, tetapi ingin saya sampaikan kembali karena memang sabar itu tidak bisa hanya disampaikan sekali, karena mungkin yang saat ini teman-teman yang kesabarannya mulai diuji karena padatnya jadwal kuliah, karena banyaknya tugas. Mudah-mudahan dengan saya mengingatkan tentang sabar ini, kesabaran dari kita semua bisa kembali meningkat dan bisa kembali menebal seperti itu. Jadi sabar itu merupakan salah satu akhlak mulia. Sabar itu bukan berarti hanya pasrah saja tanpa usaha, tetapi sabar itu merupakan kemampuan diri kita untuk tetap istiqomah, untuk berikhtiar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as shabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia,
dalam kehidupan sehari-hari kita, sabar itu dapat diwujudkan dalam tiga bentuk. Yang pertama itu sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah atau ujian hidup. Dan mungkin yang saat ini sedang kita jalani adalah ujian hidup, di mana dalam kita menuntut ilmu, banyak sekali ujian-ujiannya, banyak sekali tugas dan rintangan-rintangan yang harus kita hadapi bersama. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama melatih diri untuk menjadi pribadi yang sabar, karena setiap kesulitan yang kita hadapi pasti mengandung hikmah, dan Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menjalani ujian kehidupan, sabar menjalani kuliah yang padat dan banyak sekali tugas, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk bisa lulus tepat waktu dan bisa juga mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam kuliah S2 ini. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ilham ya telah mengingatkan kita untuk sabar. Namun sabar ada batasnya nggak Pak? Kalau ada batasnya berarti belum sabar itu, Pak. Belum sabar. Kalau semester ini dapat 5 mata kuliah, 5-5-nya suruh artikel, itu sabar nggak kira-kira itu? Nah, itu hampir tidak sabar itu, Pak. Ya. Ya. Tapi poin penting itu kalau kita mengingat momen Idul Adha, Pak, kan ada ayatnya ketika Nabi Ismail diajak ngobrol sama Nabi Ibrahim untuk dipotong ya, Pak. Tapi kemudian Nabi Ismail kan berharap semoga aku menjadi kelompok orang-orang yang bersabar. Nah, itu udah jelas-jelas mau dipotong, Pak. Udah jelas-jelas. Saya hanya mikir, kenapa kok semoga aku kelak menjadi orang-orang yang bersabar? Kenapa bukan orang-orang yang beriman? Padahal kan Nabi Ismail melakukan itu, artinya siap dipotong itu, karena keimanan. Tapi kenapa? Semoga aku menjadi orang-orang yang bersabar. Artinya kan bahwa sabar itu bisa dalam menjalankan ibadah, sabar itu bisa juga dalam menghadapi musibah, sabar itu bisa macam-macam. Bahkan ketika ngomong baik pun itu sabar. Nah, ada ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah sama Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas, togo atau togut bahasa ini. Fakulalahu, lanjutannya fakulalahu kaulan layyina. Fakulalahu, maka bicaralah kalian berdua itu kaulan layyina, dengan kata-kata, dengan kalimat yang lemah lembut. Nah, itu dengan kata-kata, dengan kalimat yang lemah lembut. Ini yang itu kan dalam konteks sabar, Pak. Ketika menghadapi kerasnya Fir'aun kayak apa? Ketika menghadapi kerasnya Fir'aun kayak apa? Fir'aun itu bukan mengaku jadi nabi lagi kan? Mengaku jadi Tuhan. Kalau di Indonesia banter-banternya kan mengaku jadi nabi. Yang mengaku jadi Tuhan kan nggak pernah ada. Kita mengaku jadi nabi, paling banter itu. Tapi dengan orang sekeras itu Allah menyuruhnya fakulalahu kaulan layyina, bicaralah dengan lemah lembut. Akhirnya itu juga sabar. Konteks sabar. Nah,
Jadi maka kemarin tuh ada beberapa yang mengkritik Tio siapa itu? MUI. Tio ya, Tio yang BEM UGM itu kan, karena ngomongin Prabowo kan dengan kata-kata yang mohon maaf lah nggak pantas ya, ngomongin dengan kata-kata yang nggak pantas. Lalu ada yang mengkritik. Saya hanya mikir lah, Nabi Musa saja nyuruh ngomong sama Harun, suruh ngomong sama Fir'aun itu dengan kaulan layyina, padahal Fir'aun itu orang yang melampaui batas, ngaku jadi Tuhan. Lah ini Prabowo kan nggak ngaku jadi Nabi juga tidak, ngaku jadi Nabi tidak, tapi kenapa kok kita kasar banget gitu, tidak mencerminkan kaulan layyina. Artinya kalau mulut kita turuti saja, wah, kebun binatang bisa keluar itu, Pak, dari mulut kita kan. Kebun binatang bisa keluar. Tapi menurut saya ada hal yang apa ya, yang kurang elok gitu kan. Cuma persoalan lagi, kalau tidak ngomong begitu, tidak digubris. Itu juga masalahnya. Kalau ngomongnya nggak keras, tidak digubris kan gitu. Jadi ternyata harus keras dulu, baru didengar. Harus viral dulu, baru didengar. No viral, no justice. Jadi kalau Bapak bersabar saja, ya begini aja, Pak. Gitu kesimpulannya kan gitu, Pak. Tapi artinya begini saja itu dalam hal-hal tertentu. Tapi artinya bahwa sabar itu tidak bermakna diam. Ya, sabar itu tidak bermakna diam. Jadi ketika ada orang diam itu bukan bermakna sabar. Sama ada orang ketika ada orang di ini, kita menjahati seseorang. Saya misalkan menjahati Pak Ilham. Pak Ilham diam. Itu yang paling saya takutkan justru Pak Ilham diam. Kalau Pak Ilham melawan itu saya senang. Tapi kalau Pak Ilham diam itu yang saya paling takutkan, Mbak. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan, kalau Pak Ilham melawan kan langsung ngadu, bisa ngadu ke saya, bisa ngadu ke yang lain. Tapi ketika Pak Ilham diam, itu ngadunya kan bukan ke saya. Ngadunya langsung ke Allah. Ketika langsung ngadu ke Allah, Ustaz. iya, itu berarti akan sesuatu yang akan terjadi pada saya. Sesuatu masalah akan terjadi pada saya. Kenapa? Karena Bapak ngadunya langsung sama Allah. Jadi ketika kita menjahati orang, terus orang itu diam, kita jangan senang dulu. Itu berarti akan ada masalah yang terjadi sama kita. Karena dia ngadunya bukan kepada kita, dia ngadunya langsung kepada Allah. Apalagi kalau ngadunya jam setengah 4 malam, jam 3 malam. Game over kita itu kalau udah begitu. Nah, itu jadi kesabaran itu tadi, diam itu ketika kita menghadapi orang diam, diamnya itu bukan berarti sabar. Ada lagi yang ngomong, kenapa Pak Ilham nggak melawan? Kenapa Pak Ilham diam saja? Terus Pak Ilham jawab, diam saya bukan berarti saya tidak melawan. Kan gitu. Diam saya bukan berarti saya tidak melawan. Tapi saya melawan dengan cara yang lain. Nah, kalau saya menjati Pak Ilham, terus Pak Ilham diam, terus ngomong, diam saya tidak berarti, bukan berarti tidak melawan. Tapi saya melawan dengan cara lain. Wah, itu bahaya itu saya kalau udah begitu. Karena Pak Ilham akan langsung mengadukan persoalan dengan saya, langsung mengadukannya kepada Allah. Ketika itu terjadi, maka akan ada masalah pada saya. Jadi konteks sabar bisa jadi dalam pengertian kita tidak meledak-ledak emosionalnya. Tapi kita bisa mengendalikan emosional itu dan kita langsung komunikasinya dengan Sang Maha Pencipta. Itu juga bagian dari sabar. Itu tambahan dari saya. Silakan Pak Ilham, kelompok berapa Pak Ilham? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share screen ya, Pak. Ini kelompok berapa dulu? Kelompok berapa?
Pak Ilham tuh kelompok berapa? Kelompok 10. Kelompok 10 kayaknya, Pak. Aduh, 10, berarti Pak. hari ini Kelompok 2 10. ya? Ya Iya, Pak, Pak. kelompok 11 Kelompok ya Pak. 11. 11 10-11 ya. Jadi nanti setelah Pak Ilham dan kawan-kawan 10 ini paparan, nanti langsung dilanjut 11. Nanti yang tanya-tanya biar ditulis di chat saja Pak, biar menghemat waktu gitu. Oke, siap, Pak. Iya Pak, siap Pak. Baik, Ya, Pak. Baik, gitu Pak. ya. Silakan. Oke, Baik. lanjut. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik. Sudah Pak. Baik. Izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Pak dosen yang telah wabarakatuh. memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Adapun presentasi kami pada hari ini judulnya adalah analisis komparasi pembelajaran pendidikan dasar di Indonesia dengan di Finlandia. Baik, sebelum kami mulai, di sini yang mempresentasikan presentasi kali ini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Bu Fitriani, kemudian saya sendiri, Ilham Mubashir, kemudian yang ketiga ada Bapak Sudarmono. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami mulai. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama adalah sistem pendidikan dasar yang ada di Indonesia, kemudian yang kedua sistem pendidikan dasar yang ada di Finlandia, kemudian yang ketiga adalah perbandingannya, baik perbandingan kurikulum, manajemen, atau kebijakan pendidikan dasar yang ada di Indonesia dan Finlandia. Kemudian inovasi apa saja yang ada di pembelajaran Indonesia dan juga Finlandia. Kemudian yang kelima adalah keunikan atau ciri khas pendidikan dasar yang ada di Indonesia dan Finlandia. Baik, untuk selanjutnya mohon izin saya persilakan kepada Bu Fitriani untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ilham. Nah, jadi di sini ada sistem pendidikan dasar di Indonesia. Terdapat beberapa karakteristik yang terdapat di pendidikan dasar di Indonesia. Di antaranya adalah wajib belajar 9 tahun, yang mana terdiri dari 2 jenjang, yaitu SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Nah, yang kedua, sistem pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik, namun juga turut berfokus pada pengembangan karakter. Dan yang ketiga adalah sistem pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum nasional dengan memberikan wewenang kepada sekolah meskipun tidak sepenuhnya untuk menyesuaikan kurikulum yang ada. Dan yang keempat, pemerintah di Indonesia memfasilitasi atau mendukung pendidikan dasar yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah negeri, sehingga sekolah pendidikan dasar dapat diakses secara gratis. Yang selanjutnya adalah proses penilaian atau asesmen yang terjadi pada sistem pendidikan dasar di Indonesia saat ini tidak hanya menitik beratkan pada hasil belajar saja, namun proses belajar peserta didik juga turut dilakukan asesmen atau dinilai. Nah, yang terakhir, karakteristik yang terakhir adalah jam belajar yang ada di sistem pendidikan dasar di Indonesia relatif masih panjang atau lama, di mana umumnya di sekolah dasar 1 JP biasanya berdurasi atau berlangsung 35 menit, sedangkan di SMP 1 jam pelajarannya berlangsung 40 menit, yang mana dalam satu hari biasanya peserta didik menyelesaikan banyak mata pelajaran sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dalam proses penyelesaian pendidikannya. Nah, berikut adalah sistem pendidikan dasar di Finlandia. Sama halnya dengan di Indonesia, pendidikan dasar di Finlandia juga berlangsung selama 9 tahun. Namun, di Finlandia tidak adanya jenjang seperti di Indonesia. Di Finlandia, sistem pendidikannya berlangsung selama 9 tahun dalam 1 jenjang, yang mereka sebut dengan basic educational. Alasan pemerintah di sana tidak melakukan jenjang pendidikan adalah agar tidak adanya proses perpindahan yang mana akan mempengaruhi mental dari peserta didiknya. Nah, yang kedua, jika di Indonesia kurikulumnya mengembangkan
kompetensi dan karakter, di Finlandia, pendidikan dasar bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum di Finlandia itu sangat-sangat fleksibel, yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan dasar di Finlandia itu gratis, yang termasuk dalam buku, makan siang, kesehatan, layanan kesehatan, serta transportasi bagi peserta didik yang membutuhkan. Asesmen yang dilakukan pada sistem pendidikan di Finlandia itu berfokus pada proses dan umpan balik. Jadi meminimalisir adanya tes kepada peserta didik. Yang terakhir, Finlandia menerapkan jam belajar yang lebih singkat dan seimbang. Seimbang di sini maksudnya adalah antara bermain dan belajar seimbang, karena mereka berfokus pada kesejahteraan peserta didik, yang mana rata-rata setiap pendidikan dasarnya hanya berlangsung 4-5 jam, yang mana setiap 45 menit mereka diberi waktu istirahat 10-15 menit untuk bermain keluar kelas, untuk menyiapkan proses pembelajaran selanjutnya. Lanjut Pak Ilham. Berikut adalah perbandingan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan di Finlandia. Di Indonesia kita menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan di Finlandia kita menggunakan sedangkan di Finlandia mereka menggunakan National Core Curriculum. Kurikulum di Indonesia sudah relatif fleksibel dengan memberikan wewenang kepada sekolah untuk melakukan penyesuaian, sedangkan di Finlandia kurikulumnya sangat-sangat fleksibel sehingga guru diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyesuaian dengan menyesuaikan kondisi peserta didik mereka. Kurikulum di Indonesia berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter, sedangkan di Finlandia pengembangan yang difokuskan pada potensi dan kesejahteraan peserta didik. Nah, asesmen yang dilakukan di Indonesia berupa formatif dan sumatif, sedangkan di Finlandia itu berfokus pada proses dan perkembangan yang berupa umpan balik. Nah, yang terakhir adalah perbandingan yang terakhir adalah di Indonesia mata pelajarannya relatif lebih banyak yang perlu untuk diselesaikan oleh peserta didik sehingga memerlukan waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Sedangkan di Finlandia mata pelajarannya lebih sederhana dan diintegrasikan antara satu sama lain dalam bentuk tema atau fenomena. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri. Baik, untuk selanjutnya mohon izin saya untuk melanjutkan. Di sini ada perbandingan manajemen pendidikan dasar yang ada di Indonesia dan yang ada di Finlandia. Untuk di Indonesia, sistem pengelolaan sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian otonomi sekolah berada pada tingkat sedang dan tetap mengacu pada standar nasional. Guru berperan sebagai pelaksana kurikulum sekaligus inovator pembelajaran. Kemudian guru minimal berkualifikasi sarjana atau S1. Ya. Sebagaimana pemerintah sekarang ada program itu ya, program untuk pencukupan kualifikasi menjadi S1 untuk semua guru. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan dilakukan oleh pemerintah, dinas pendidikan, dan pengawas sekolah. Selanjutnya fokus manajemen pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, untuk manajemen pendidikan dasar yang ada di Finlandia, yang pertama, sistem pengelolaan sentralisasi yang kuat, kemudian otonomi sekolah tinggi dengan kewenangan luas dalam pengelolaan pendidikan. Kemudian di sini guru berperan sebagai perancang kurikulum dan inovator pembelajaran. Selanjutnya, guru umumnya berkualifikasi magister atau S2. Jadi itu perbedaannya ya, kalau di Finlandia itu gurunya itu wajib berkualifikasi S2 melalui seleksi yang sangat ketat. Kemudian pengawasan lebih mengedepankan kepercayaan dan profesionalisme guru. Kemudian fokus manajemen pada kesetaraan, kesejahteraan siswa, dan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah perbandingan kebijakan pendidikan dasar di Indonesia dan Finlandia. Di Indonesia, kebijakan pendidikan dasarnya adalah yang pertama, alokasi pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Kemudian kalau untuk di Finlandia itu pendanaannya pendidikan itu tinggi dan merata, ya, sehingga dengan didukungnya oleh
pendanaan yang tinggi dan merata, sehingga di sana itu semua siswanya itu dapat mengakses pendidikan dengan baik. Kemudian bantuan siswa berupa BOS, KIP, dan juga PIP. Sedangkan di sana itu siswa memperoleh pendidikan gratis sepenuhnya. Jadi sepenuhnya gratis. Kalau di sini kan seperti KIP dan PIP itu hanya beberapa siswa saja, terutama siswa yang kurang mampu. Tapi kalau yang di sana itu sepenuhnya pendidikannya itu gratis. Kemudian selanjutnya layanan kesehatan sekolah dan bimbingan konseling tersedia secara bervariasi. Kalau untuk di Finlandia, layanan kesehatan, psikologis, dan konseling merupakan bagian dari integral pendidikan. Jadi bedanya itu kalau di Finlandia itu layanan kesehatan, psikologis, dan konselingnya itu bagian dari terintegrasi dengan pendidikannya atau menjadi satu. Kalau sedangkan di Indonesia itu kan layanan kesehatan sekolahnya itu masih belum memadai karena layanan kesehatannya masih menggunakan UKS, dan di UKS itu kan tidak ada istilahnya guru yang memang mempunyai sertifikasi sebagai seorang perawat ataupun yang ahli di bidang kesehatan, hanya dari guru seperti itu. Kemudian selanjutnya mendirikan makan siang gratis di beberapa wilayah yang di Indonesia itu pun baru dilaksanakan pada tahun ini kan, tahun kemarin dan tahun ini yang saya kira belum maksimal. Seperti itu. Kemudian di Finlandia itu menyediakan makanan siang, buku, dan transportasi gratis. Dari dulu di sana itu memang makan siangnya, bukunya, dan transportasinya itu diberikan secara gratis. Selanjutnya, untuk pendidikan dasar di Indonesia itu wajib belajar 9 tahun, sedangkan di sana itu wajib belajarnya hingga usia 18 tahun. Mungkin tadi di depan sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Baik, selanjutnya. Inovasi pembelajaran yang ada di Indonesia. Jadi beberapa inovasi pembelajaran yang berkembang di Indonesia saat ini antara lain adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana pada beberapa waktu lalu pembelajaran berbasis proyek itu dilaksanakan dengan melaksanakan program profil pelajar Pancasila, di mana proyeknya itu nantinya digunakan untuk menumbuhkan atau meningkatkan dari karakter pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini juga kemarin sudah sangat digalakkan ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini karena dasarnya itu adalah siswa itu tidak semuanya siswa itu seragam, tetapi siswa itu beragam, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu dirasa sangat diperlukan untuk dapat mengcover dari siswa yang beragam tersebut. Kemudian selanjutnya adalah integrasi teknologi digital, yaitu pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga pemerintah itu melakukan distribusi pemberian bantuan berupa IFP atau Interactive Flat Display, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada platform Merdeka Mengajar. Platform digital yang menyediakan perangkat ajar dan pelatihan guru. Selain itu di dalam platform ini juga ada di situ ada ruang guru, kemudian juga di situ ada ruang murid, di mana ruang murid itu isinya banyak sekali media-media pembelajaran yang dapat kita akses untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Di sini yaitu yang biasa lebih sering kita kenal dengan learning by doing atau belajar dengan sekaligus melaksanakan. Baik, mungkin hanya itu saja tadi pemaparan dari saya. Untuk slide selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sudarmono untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan slide yang berikutnya, yaitu tentang inovasi pembelajaran yang ada di Finlandia. Pada slide ini sebelumnya kita mengetahui bahwa Finlandia merupakan salah satu acuan pendidikan terbaik di dunia karena di Finlandia melakukan berbagai inovasi pembelajaran yang sering dijadikan acuan oleh negara-negara lain. Yang pertama
penilaian yang dilakukan itu bersifat autentik. Yang maksudnya di sini adalah penilaian yang dilakukan di Finlandia itu lebih menekankan kepada proses pembelajaran atau lebih mengutamakan perkembangan individu siswa. Jadi bukan pada ujian akhir atau hasil akhir yang dicapai oleh peserta didik. Inovasi yang kedua, otonomi guru itu sangat tinggi. Di sini guru di Finlandia itu diberi kepercayaan penuh untuk bisa merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka bebas memilih baik metodenya, media, maupun strategi yang sesuai. Sehingga dalam hal ini, profesi guru itu sangat dihargai dan dianggap sebagai sebuah profesi yang sangat memiliki prestis. Yang berikutnya, yang ketiga, inovasinya adalah pendidikan yang inklusif, di mana di Finlandia semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan, tentunya akan diberikan perlakuan yang sama oleh sekolah. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, adanya kesetaraan akses pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah di Finlandia semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi tidak ada pengelasan sekolah. Ada kelas unggulan, ada kelas sekolah biasa dan lain sebagainya. Jadi di sana itu akses pendidikan bisa diikuti oleh semua peserta didik. Dan yang terakhir, inovasi pembelajaran di Finlandia adalah dukungan penuh pemerintah terhadap pendidikan. Pemerintah dalam hal ini menyediakan anggaran yang cukup dalam mendukung proses pendidikan. Tadi yang sudah dipaparkan, di mana di Finlandia itu memberi fasilitas sekolah yang lengkap, belum lagi adanya biaya makan, buku gratis, termasuk juga perlindungan kesehatan bagi peserta didik. Jadi inovasi tersebut yang dibangun oleh Finlandia pada umumnya tidak hanya berorientasi pada prestasi peserta didik, tapi juga bagaimana sekolah di sana bisa menumbuhkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi peserta didik. Lanjut, Pak Ilham. Kemudian yang berikutnya, keunikan pendidikan dasar di Indonesia. Kita akan membahas tentang bagaimana keunikan. Indonesia secara geografis tentunya memiliki wilayah yang berbeda dengan Finlandia. Kalau kita di sini terpisahkan oleh pulau-pulau yang cukup banyak dengan suku-suku juga yang beragam. Tentunya pola yang ada di Finlandia itu memiliki perbedaan dengan yang bisa kita implementasikan di Indonesia. Tapi tentunya ada keunikan-keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengelola pendidikannya. Yang pertama, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Jadi di dalam proses pembelajaran di Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara itu terintegrasi secara langsung dalam proses pendidikan. Bagaimana kita bisa mengembangkan nilai religius, gotong royong, tanggung jawab, cinta tanah air itu selalu diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, adanya pemanfaatan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, di mana setiap daerah itu memiliki budaya, memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, itu bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran yang kontekstual bagi peserta didik, sehingga hal itu bisa menjadi keunikan tersendiri. Yang berikutnya juga adanya penanaman nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong. Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat beragam di sini memiliki berbagai kegiatan sekolah yang diajarkan untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Itu juga salah satu keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang berikutnya, mengakomodir keberagaman sosial budaya, bahasa, dan geografi siswa. Ini juga
salah satu yang kita anggap sebagai unik, di mana Indonesia di sini mengakomodir bagaimana keberagaman yang dimiliki, budaya serta bahasa dan geografis yang dimiliki. Dan yang terakhir, keunikan dari pendidikan dasar di Indonesia adalah mengembangkan keseimbangan antara kompetensi akademik dengan pendidikan karakter. Jadi di Indonesia kita masih memperhatikan dan menekankan bagaimana akademik harus diseimbangkan dengan karakter, sehingga kita selalu menggaungkan adanya nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Berbeda nanti dengan pola pendidikan yang ada di Finlandia. Yang berikutnya, keunikan pendidikan dasar di Finlandia, yang pertama adalah pembelajaran yang diterapkan di Finlandia itu menerapkan fenomena based learning, atau dalam hal ini adalah pembelajaran berbasis fenomena, di mana siswa dalam hal ini bisa mengintegrasikan semua mata pelajaran dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua, di Finlandia juga tingginya kepercayaan kepada guru. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Finlandia itu sangat menghargai profesionalisme guru. Baik itu dari segi pemberian otonomi dalam mengembangkan inovasi pembelajaran, bahkan dalam pemberian kesejahteraan kepada guru. Itu juga salah satu keunikan yang diterapkan di Finlandia. Yang berikutnya, minim ujian standar dan tidak adanya budaya perikat. Ini salah satu keunikan yang mungkin agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di sana itu, seperti saya paparkan dan disampaikan oleh teman-teman, bahwa ujian standar di sana hanya berlaku untuk jenjang pendidikan sekolah menengah. Jadi dari pendidikan dasar itu tidak ada ujian standarnya. Jadi yang dilakukan adalah ujian proses. Kemudian di sana itu budaya peringkat sangat jarang dilakukan kepada peserta didik. Mengapa hal itu dilakukan? Salah satu tujuannya adalah agar anak itu nyaman untuk berkembang, tidak terobsesi untuk menjadi yang terbaik, tapi mereka berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan yang berikutnya, lingkungan belajar yang ramah dan minim tekanan. Itu juga salah satu keunikan bagaimana suasana pembelajaran yang diciptakan di Finlandia itu betul-betul memberi kenyamanan kepada guru dan peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Inti dari pemaparan ini bahwa Indonesia dan Finlandia itu masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Bahwa di Indonesia adanya penekanan nilai karakter, nilai kebangsaan, itu menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki. Sementara di Finlandia, mungkin kita lihat di sini unggul dari segi inovasi pembelajaran dan kepercayaan kepada guru. Jadi kedua-dua pola pendidikan di dua negara ini masing-masing memiliki nilai plus dan nilai minus dengan sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing daerah. Demikian pemaparannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sudarmano yang telah menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom chat yang selanjutnya nanti akan kami jawab mungkin setelah dari presentasi kelompok selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi bismillahirrahmanirrahim, haqq mustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembali Warahmatullahi wabarakatuh. kembalikan kepada kelompok selanjutnya untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih Pak Ilham. Izin share PPT Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang kami hormati Bapak
Dr. Solihuddin MPD selaku dosen, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalan kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Ari, kemudian ada Bapak Alfian dan Ibu Ida Farida. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang analisis komparasi pembelajaran pada pendidikan dasar di Indonesia dan Amerika. Adapun latar belakang dalam artikel yang kami buat, pendidikan dasar merupakan jenjang penting dalam membentuk karakter, nilai moral, dan kompetensi dasar peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga sikap disiplin, tanggung jawab, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, kajian komparatif pendidikan dasar diperlukan untuk memahami berbagai praktik pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Adapun rumusan masalah yang kami angkat itu ada 5. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan dasar di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem pendidikan dasar di Amerika. Yang ketiga, bagaimana perbandingan keduanya dalam aspek kurikulum, manajemen, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, bagaimana inovasi pembelajaran di kedua negara. Yang kelima, apa keunikan atau ciri khas masing-masing sistem pendidikan dasar. Terus tujuannya dari usaha kami itu yang pertama, menjelaskan sistem pendidikan dasar Indonesia. Yang kedua, menjelaskan sistem pendidikan dasar Amerika. Yang ketiga, menganalisis perbandingan kurikulum manajemen dan kebijakan pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan keunikan masing-masing nilai. Untuk materi selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami, pada Ibu Ida Farida. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sistem pendidikan dasar di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dasar 9 tahun. Pendidikan dasar di Indonesia berlangsung selama 9 tahun dengan fokus pada pengembangan kemampuan dasar, pembentukan karakter, dan keterampilan berpikir kritis. Pelaksanaannya didukung oleh kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, sarana prasarana, dan distribusi guru. Yang kedua, fokus pada kemampuan dasar, karakter, dan berpikir kritis. Indonesia berfokus pada pengembangan kemampuan dasar, karakter, dan berpikir kritis, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan literasi dan numerasi, memperkuat pendidikan karakter, serta mengembangkan kemampuan kritis sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan dan pembelajaran pada jenjang berikutnya. Yang ketiga, menggunakan kurikulum merdeka, yaitu yang berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lingkungan belajar. Yang keempat, menghadapi tantangan pemerataan kualitas sarana dan guru. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan, terutama untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah serta memastikan distribusi guru yang merata di seluruh wilayah. Lanjut, Pak Arik. Sistem pendidikan dasar di Amerika Serikat. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar, elementary dan middle school. Amerika Serikat menerapkan jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari elementary school dan middle school yang dimulai pada usia sekitar 5-6 tahun hingga kelas 8 sebagai tahap pembentukan kemampuan akademik dan sosial peserta didik.
Yang kedua, fokus pada literasi, numerasi, dan berpikir kritis. Amerika Serikat berfokus pada pengembangan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis untuk membantu peserta didik memahami, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum lebih fleksibel berdasarkan negara bagian. Amerika Serikat menerapkan kurikulum yang fleksibel, di mana setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan, karakteristik, dan tujuan pendidikan dengan daerah masing-masing. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap mengacu pada standar umum untuk memastikan peserta didik memperoleh kompetensi dasar yang diperlukan. Yang keempat, manajemen pendidikan desentralistik. Menerapkan manajemen pendidikan yang desentralistik, di mana kewenangan pengelolaan pendidikan lebih banyak berada pada pemerintah negara bagian dan distrik sekolah. Sistem ini memberikan keluasaan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang kelima, menekankan inovasi tetapi masih menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan. Amerika Serikat menekankan inovasi pada pembelajaran melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keterampilan abad 21. Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah akibat perbedaan sumber daya, pendanaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lanjut, Pak Arik. Analisis perbandingan pendidikan dasar di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama, di bidang kurikulum, Indonesia terstandar sementara Amerika Serikat fleksibel. Kurikulum Indonesia menggunakan kurikulum nasional yang relatif terstandar untuk menjaga keseragaman tujuan pendidikan. Sedangkan Amerika Serikat menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan oleh negara bagian maupun distrik sekolah sesuai kebutuhan daerah. Yang kedua, acuan Indonesia Nasional Amerika Common Core. Indonesia menggunakan standar dan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di seluruh wilayah. Sementara itu, Amerika Serikat mengacu pada standar umum seperti Common Core State Standard yang menjadi rujukan bagi banyak negara bagian dalam mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir kritis peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Yang ketiga, di sisi manajemen Indonesia terpusat sedangkan Amerika Serikat otonom. Indonesia merupakan sistem manajemen pendidikan yang relatif terpusat dengan pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan standar dan arah pendidikan nasional. Sebaliknya, Amerika Serikat memberikan otonomi yang lebih luas kepada negara bagian dan distrik sekolah dalam mengelola pendidikan, sehingga kebijakan dan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang keempat, Indonesia fokus pada pemerataan, sedangkan Amerika Serikat fokus pada inovasi. Indonesia lebih menekankan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik di berbagai wilayah. Sedangkan Amerika Serikat lebih berfokus pada inovasi pembelajaran, pengembangan kreativitas, serta peningkatan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan abad 21. Yang kelima, tantangan Indonesia tantangannya di fasilitas, sedangkan di Amerika Serikat kesenjangan. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penyediaan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Sementara itu, Amerika Serikat menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah yang dipengaruhi oleh perbedaan. Pendanaan sumber daya. Lanjut, Pak Arif. Kebijakan ini. Kebijakan dan keberpihakan pemerintah. 1. Pendanaan. Indonesia menggunakan dana pemerintah melalui program seperti bantuan operasional sekolah dan KIP atau Kartu Indonesia Pintar untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Sedangkan Amerika Serikat mengandalkan pendanaan utama dari pajak lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan tambahan bantuan dari pemerintah federal untuk kelompok tertentu. Yang kedua, akses Indonesia pemerataan, sedangkan Amerika Serikat otonomi daerah. Indonesia menekankan pemerataan akses pendidikan agar seluruh peserta didik di berbagai daerah mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Sedangkan Amerika Serikat memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur akses dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Yang ketiga, dari sisi dukungan, Indonesia infrastruktur dan guru, sedangkan Amerika Serikat program federal. Indonesia memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan serta pemerataan distribusi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan Amerika Serikat memberikan dukungan melalui berbagai program federal yang ditujukan untuk membantu kelompok tertentu dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Kemudian dari segi evaluasi, Indonesia pemerataan layanan, sementara Amerika Serikat akuntabilitas kualitas. Indonesia lebih menekankan pada pemerataan layanan pendidikan untuk memastikan seluruh daerah memperoleh akses dan mutu yang relatif setara, sedangkan Amerika Serikat menitik beratkan pada akuntabilitas kualitas melalui sistem evaluasi dan penilaian kinerja pendidikan yang lebih ketat dan terukur. Sedangkan di segi fokus, Indonesia akses pendidikan, Amerika Serikat pada mutu pendidikan. Indonesia lebih menekankan pada perluasan akses pendidikan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang merata. Sedangkan Amerika Serikat lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kualitas pembelajaran, inovasi, dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Bapak Alfian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang inovasi pembelajaran, di mana metode di Indonesia lebih menekankan pada project based, sedangkan Amerika personal learning. Metode di Indonesia ini menerapkan pembelajaran basic project untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, ya, kreativitas, dan pemecahan masalah secara konseptual, sedangkan di Amerika lebih menekankan personalized learning yang menyesuaikan metode, kecepatan, dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing dari peserta didiknya. Yang kedua, teknologi. Ini teknologi di Indonesia, yaitu Merdeka Mengajar. Sedangkan di Amerika, blended learning, di mana dalam teknologi ini Indonesia memanfaatkan platform seperti Merdeka Mengajar untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai perangkat ajar, serta meningkatkan kompetensi guru. Sementara di Amerika, mereka mengoptimalkan blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan interaktif. Sedangkan di program unggulan di Indonesia, transformasi pembelajaran, sedangkan di Amerika yaitu sistem, mana program unggulan Indonesia menitik beratkan pada transformasi pembelajaran melalui kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran lebih fleksibel,
dan berpusat pada siswa. Di mana sementara di Amerika, di dalam program unggulan lah ya, program STEM, STEM, teknologi, engineering, and mathematics, di mana untuk memperkuat kemampuan sains, teknologi, dan pemecahan masalah peserta didik. Sedangkan di fokusnya, Indonesia tentang perubahan sistem, kalau di Amerika pengembangan individu. Di mana di Indonesia menitik beratkan pada perubahan dan transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh ya, untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan. Sementara di Amerika lebih berfokus pada pengembangan potensi individunya. Ini melalui pembelajaran yang personal, fleksibel, dan berbasis kebutuhan siswa. Lanjut Pak Alex. Ini keunikan atau ciri khas masing-masing negara. Pertama, nilai pendidikan di Indonesia ini bersifat religius dan karakter, sedangkan di Amerika kreativitas dan kritis. Di mana dalam nilai pendidikan, Indonesia menekankan nilai religius dan pembentukan karakter sebagai dasar pendidikan. Sementara Amerika lebih menonjolkan pengembangan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis peserta didiknya. Untuk budaya belajar, di Indonesia masih sifat gotong royong, masih ada, karena udah membudaya ya, ciri khasnya. Sedangkan di Amerika nih, kemandirian. Dalam belajar, Indonesia mengimplementasikan gotong royong, pembelajaran yang mendorong kerjasama, kebersamaan, dan saling membantu agar antara peserta didik, sehingga tercipta suasana belajar yang kolektif dan harmonis. Sementara di Amerika lebih menonjolkan kemandirian peserta didik dalam belajar, di mana pengambilan keputusan serta tanggung jawab individu terhadap proses dan hasil belajarnya. Untuk pendekatan di Indonesia itu pemerataan, sedangkan di Amerika kebebasan belajar. Di mana pendekatan di Indonesia lebih menekankan pada pendekatan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh peserta didik di berbagai wilayah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Sementara Amerika memberikan kesempatan belajar yang lebih luas dengan fleksibel dalam memilih metode, jalur, gaya belajar sesuai kebutuhan serta potensi individu peserta didik. Di fokusnya Indonesia ke karakter, sedangkan di Amerika potensi dari individunya. Di Indonesia ini menitik beratkan melalui penguatan nilai moral, religius, dan sosial dalam proses pembelajaran yang terintegrasi di berbagai kegiatan pendidikan. Sementara di Amerika Serikat, ini lebih berfokus pada pengembangan potensi individu secara optimal melalui pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan berpusat pada siswa sesuai minat, bakat, dan kemampuan dari masing-masing siswa. Lanjut Pak Arek. Kesimpulan, dari komparasi pendidikan dasar Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keduanya memiliki perbedaan namun tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia cenderung menggunakan sistem yang lebih terstandar dengan penekanan pada pemerataan dan pembentukan karakter, sedangkan di Amerika lebih fleksibel dan inovatif dengan otonomi tinggi pada tingkat lokal. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti di Indonesia yang unggul dalam pemerataan namun masih menghadapi kesenjangan kualitas. Sedangkan di Amerika unggul dalam inovasi tetapi berpotensi mengalami ketimpangan. Jadi oleh karena itu terdapat peluang untuk saling mengadopsi praktik baik sehingga dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, seimbang, dan berkualitas di masa depan. Lanjut Pak Arek. Terima kasih, itu aja dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan-rekan kelompok 11. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan tulis di chat, di kolom chat Zoom. Selanjutnya kami kembalikan
ke kelompok 10. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya apakah langsung dijawab saja, Pak dosen? Silakan. Silakan langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk yang pertama mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rini Megasari ya. Pertanyaannya adalah, mengapa meski Indonesia itu sudah mengadopsi banyak kurikulum maju, salah satunya dari Finlandia ini, itu mengapa hasilnya belum menyamai keberhasilan seperti yang di Finlandia? Kemudian faktor apa yang paling sering diabaikan dalam eh, kita mengadopsi tersebut? Lalu apa pelajaran yang paling penting yang bisa disesuaikan atau bukan hanya sekedar menyalin dari sistem Finlandia agar cocok dengan kondisi budaya dan sumber daya yang ada di Indonesia? Baik, jadi saat ini kan Indonesia itu memang sudah mengadopsi berbagai elemen atau kurikulum dari negara-negara maju. Salah satunya adalah Finlandia, seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered, kemudian penguatan kompetensi, kemudian asesmen autentik dan juga pengembangan karakter. Namun hasilnya pada saat ini masih belum mampu untuk menyamai keberhasilan yang ada di Finlandia. Mengapa demikian? Ya, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mengapa kita masih belum bisa berhasil menyamai eh, keberhasilan pendidikan yang ada di Finlandia, walaupun kita sudah banyak mengadopsi kurikulum yang dari Finlandia. Salah satunya, untuk di Finlandia itu memiliki kualitas guru yang sangat tinggi, yang eh, rata. Kemudian pemerataan pendidikan, fasilitas pendidikannya di sana itu rata. Sedangkan di Indonesia itu kan kita karena negaranya berbentuk negara kepulauan dan tidak semuanya kota, masih ada yang dari desa terpencil, masih ada yang belum ada sinyal, aksesnya susah, sehingga tentunya hasil pembelajarannya pasti tidak akan maksimal. Itu salah satunya. Kemudian budaya literasi yang ada di Finlandia itu sangat kuat ya. Jadi minat untuk membaca buku di Finlandia itu kuat dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Contohnya akhir-akhir ini ada hasil TKA baik maupun SD maupun SMP pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu kami kira hasilnya itu masih sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Rata-ratanya itu masih sangat jauh seperti itu. Kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat di sana itu sangat baik. Jadi tingkat kesejahteraan juga sangat penting untuk mendukung pendidikan seperti itu. Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat yang anak-anaknya itu dari kalangan menengah ke atas, itu tentunya kita akan berbeda dengan pada saat kita melakukan pembelajaran kepada anak-anak yang terlahir dari masyarakat menengah ke bawah. Seperti dukungan fasilitas, misalkan kita dalam sebuah pembelajaran ingin melakukan suatu kegiatan proyek. Nah, apabila kita melakukannya kepada anak-anak di kalangan menengah ke atas, kita menyuruh siswa untuk membawa peralatan, misalkan perlengkapan ini, itu akan mendapat dukungan yang baik, dukungan yang bagus. Mereka itu akan difasilitasi oleh orang tuanya membeli ini, membeli ini. Sedangkan untuk di masyarakat yang menengah ke bawah, itu mereka karena untuk ekonomi sehari-hari pun mereka kurang, sehingga dukungan terhadap pendidikan anaknya itu kurang, sehingga apabila diminta untuk membawa barang-barang yang tidak bisa di-cover oleh sekolah, karena sekolah juga kan untuk sekolah yang kecil itu kan tidak semua bisa di-cover, jadi sebagian itu siswa yang membawa, itu mereka tidak membawa ataupun membawa pun dengan ala kadarnya seperti itu, sehingga pembelajarannya itu juga kurang berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian di Indonesia itu masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan sarana dan prasarana. Jadi sarana yang ada sekolah di kota itu pasti lebih maju daripada sekolah yang ada di perkampungan. Seperti sekolah saya di perkampungan ini, Bapak Ibu sekalian, satu lokalnya itu sudah mau roboh, sudah ada 3 tahun lebih, itu tetapi masih belum ada pergerakan dari pemerintah. Itu kan sehingga menyebabkan pembelajaran itu menjadi terganggu, kondisi tidak nyaman, sehingga
hasil pembelajarannya pun tidak akan maksimal karena pembelajarannya akan pindah ke sana, pindah ke sini. Seperti itu. Kemudian faktor yang paling diabaikan dalam menyalin model pendidikan Finlandia itu adalah konteks budaya dan sosial masyarakat. Konteks budaya itu sudah pasti di Indonesia dan Finlandia itu berbeda. Jangankan kita membandingkan Indonesia dengan Finlandia, di Indonesia dengan Indonesia daerah satu dengan daerah lain itu pasti sosial budayanya akan berbeda dan metode pembelajarannya, pengajarannya juga pasti akan berbeda. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang sama seluruh Indonesia, nah itu mungkin lah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya. Seperti itu. Kemudian di Finlandia itu otonomi yang lebih besar kepada guru. Kemudian tingkat kepercayaan kepada guru itu tinggi. Jadi tidak sedikit-sedikit guru di sana itu dikriminalisasi. Apabila menegur siswa dan lain sebagainya itu tidak sedikit-sedikit dikriminalisasi. Sedangkan di Indonesia saat ini fenomena yang terjadi adalah guru apabila melakukan teguran, nah, kemudian siswa merasa tersinggung, kemudian melapor kepada orang tua. Nah, itu sedikit-sedikit orang tuanya akan melapor. Itu sehingga menjadikan guru itu menjadi tidak bahasa gaulnya itu tidak los untuk memberikan pembelajaran karena adanya rasa takut tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya kepada Bu Rini Megasari. Bagaimana Bu Rini? Atau akan ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Bagaimana Bu Rini? Bu Rini tidak ada di ruang? Oke, Bu Rini yang mungkin keluar ya. Baik Bu Rini, karena Bu Rininya tidak ada, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada yang lain, Pak Mono dan Bu Rini. Bagaimana Bu Rini? Jawaban dari Bapak kami. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah membuka wawasan yang lebih terkait kemajuan kurikulum sudah di Indonesia dan Finlandia. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Ya baik, terima kasih Bu Rini. Baik, selanjutnya kepada Pak Sudarmono ataupun Bu Fitriani, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Saya Pak Ilham, coba untuk jawab yang kedua. Baik, Bapak Ibu, Bapak dosen dan Pak Hakim selaku penanya dan kawan-kawan yang hadir di perkuliahan hari ini, saya akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Hakim di kolom chat. Bagaimana dampak dari akses sekolah gratis dari dasar hingga perguruan tinggi di Finlandia terhadap pemerataan pendidikan dibandingkan dengan Indonesia yang masih memiliki kesenjangan akses. Jadi secara sederhana mungkin pertanyaannya adalah ya, padahal di Finlandia itu pendidikannya gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi mengapa akses di sana itu lebih baik dibandingkan dengan Indonesia? Baik, saya akan coba. Jadi yang pertama, mungkin menurut pendapat saya pribadi, bahwa orientasi pada pendidikan di Finlandia di sana sudah tidak lagi pada pemikiran memeratakan kualitas sekolah atau perguruan tinggi. Karena di sana memang sekolah sudah didukung dengan fasilitas yang sama, didukung dengan tenaga pengajar yang sama. Jadi orientasi atau motivasi negara Finlandia menggratiskan pendidikan di sana lebih kepada pemerataan supaya orang yang mungkin ekonominya tidak begitu baik juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sekolah dan melanjutkan hingga ke perguruan tinggi. Berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Di Indonesia saat ini kita masih pada permasalahan perbedaan kualitas. Adanya kesenjangan tadi juga kurang lebih dengan yang disampaikan oleh Pak Ilham dan yang disampaikan dari pertanyaan Bu Rini, hanya perbedaannya di sini fokus kepada sekolah gratisnya ya. Bahwa di Indonesia sendiri hari ini kita melihat kesenjangan masih sangat terlihat sekali dari segi fasilitas, dari segi kualitas. Fasilitas sekolah dan kualitas guru. Di Jawa, di kota besar,
itu fasilitas sekolahnya sangat memadai. Sedangkan di Indonesia, di daerah-daerah terpencil, fasilitas pendidikannya masih sangat minim. Sehingga kalau orang yang berada di daerah ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, mereka harus berangkat dulu ke daerah lain yang sekolahnya bagus. Contoh misalkan, kita yang berada di Kayong ini, ketika ingin mendapatkan fasilitas sekolah yang mumpuni, kita perlu dulu berangkat minimal ke Pontianak, atau kita perlu ke Jakarta supaya mendapatkan sekolah dengan mutu yang baik. Yang mana itu tentunya memerlukan kos yang baru bagi orang tua siswa. Karena untuk biaya makan, biaya transportasi itu perlu dibiayai sendiri oleh orang tua. Sedangkan di Finlandia, di sekolah dimanapun, kualitasnya udah merata. Fasilitasnya juga sudah merata. Jadi mau di dekat rumah ke, di kota ke, di daerah ke, itu mutu dan kualitasnya sudah seimbang. Sehingga siswa dalam hal ini punya kesempatan untuk bisa mendapatkan fasilitas yang memadai dimanapun mereka berada. Berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi di sini bahwa penggratisan yang dilakukan oleh negara Finlandia itu didukung oleh berbagai macam faktor juga. Artinya dia tidak hanya menggratiskan seperti di Indonesia, juga gratis sebenarnya kan di Kayong juga pada umumnya di Indonesia di Kayong pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dari SD, SMP itu digratiskan. Tapi penggratisan kita kan hanya sebatas baru membebaskan mereka dari biaya SBP, tapi tidak didukung dengan akses internet, tidak didukung dengan jaminan kesehatan, tidak didukung dengan makan gratis dan kesejahteraan lainnya. Sedangkan di Finlandia sana, semua itu sudah diakomodir oleh negara, sehingga akses pendidikan yang mereka dapatkan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Sehingga kesenjangan yang terjadi sangat kecil sekali yang terjadi di Finlandia dibandingkan dengan di negara kita saat ini. Mungkin itu jawaban sederhana saya. Bagaimana tanggapan dari Pak Hakim? Kalau yang dijelaskan Pak Mono tadi ya jelas substansinya dapat Pak, bahwa memang berarti poinnya tadi ada pada pemerataan ya Pak ya. Penggratisan itu pemerataannya, sehingga ketika digratiskan pun semuanya udah mendukung, faktor-faktor pendukungnya udah siap. Nah, kalau kita kembalikan ke Indonesia seperti yang Pak Mono tadi sampaikan, berarti faktor pendukungnya yang belum siap. Iya, Adapun MBG, sekarang juga kita di Kayong Utara kan belum merata juga MBG-nya. iya betul. Seperti kita lihat di kepulauan itu di 3T masih belum ada, yang belum, beberapa sekolah yang masih belum merasakan yang digembur-gemburkan yang makanan sehat bergizi. Sementara anak kita masih belum begitu. Tapi kan kalau di Finlandia tadi jelaskan Pak Mono itu jelas sekali bahwa itu yang menjadi pembeda tuh poin-poin itu. Oke Pak Mono, makasih banyak sekali lagi penjelasan kelompok. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim dan kawan-kawan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ilham kalau ada tambahan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Sudarmono. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga kepada Bu Fitriani, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ilham. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Tutin. Pertanyaannya adalah berdasarkan data OECD bahwa siswa di Finlandia itu rata-rata jam pelajaran per minggu 20 jam, sedangkan di Indonesia sekitar 30-36 jam per minggu. Kenapa dengan waktu yang singkat tersebut, Finlandia bisa memiliki kualitas pembelajaran yang baik dibandingkan dengan Indonesia yang waktunya lebih lama? Seperti itu kan ya Bu ya? Jadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Ilham dan Pak Sudarmono, kenapa di Finlandia memiliki kualitas pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan di Indonesia, walaupun jam pelajarannya lebih banyak. Ya berdasarkan beberapa faktor, diantaranya kualitas guru di Finlandia yang mana kualifikasinya harus minimal S2 dengan proses yang ketat, yang mana di Finlandia ini profesi guru merupakan profesi yang bergengsi karena sangat-sangat dikagumi oleh masyarakat di sana. Nah, yang kedua adalah Finlandia jam pelajarannya sedikit dan jam istirahatnya diimbangi dengan jam istirahat belajar oleh anak-anak peserta didik di sana. Yang mana menurut penelitian, otak manusia itu akan lebih efektif atau akan lebih bekerja dengan baik jika diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup, tidak diforsir bekerjanya. Yang mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di Finlandia setiap
Mereka memiliki waktu jeda istirahat 10-15 menit, kemudian diminta untuk bermain atau keluar kelas, sehingga mengikuti jam pelajarannya sudah siap, otaknya sudah fresh. Berbeda dengan kita di Indonesia, dari pagi sampai sore waktu istirahatnya cuma dua kali istirahat. Biasanya kan Bapak Ibu, itu pun satu istirahat cuma 15 menit, yang kadang rebut-rebutan, belum sempat untuk main, baru mau ke kantin udah masuk lagi, udah belajar lagi matematika dan segala macamnya. Nah, yang ketiga, di Finlandia, mata pelajarannya banyak diintegrasikan, digabungkan menjadi satu tema atau satu fenomena yang berkaitan dengan kehidupan peserta didiknya. Jadi, karena mata pelajarannya sedikit, proses pendalaman materinya lebih mudah, lebih gampang. Karena mata pelajarannya tidak terlalu banyak untuk dihabiskan. Dia fokus ke mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi, bahwa di sana budaya literasinya sangat tinggi. Jadi pemerintah menyediakan perpustakaan di berbagai wilayah. Sehingga proses literasi tidak hanya terjadi di sekolah, tapi dibantu oleh pemerintah dan orang tua mereka. Karena berawal dari literasi yang baik, jadi proses pembelajaran juga akan baik. Berbeda dengan kita di Indonesia ya Bapak Ibu. Dia di sekolah saya sendiri, untuk memaksa anak-anak membaca itu sangat sulit. Diberikan soal yang panjang sedikit itu tidak dibaca soalnya, langsung disilang A, B, C, D gitu. Selanjutnya adalah seperti yang disampaikan Pak Mono tadi, bahwa Finlandia itu mengutamakan kesejahteraan peserta didiknya, yang mana peserta didik dengan kondisi keluarga yang tidak baik bukan hanya diberikan pendidikan yang gratis, tapi diberikan dukungan berupa tunjangan perumahan, subsidi, atau bantuan kepada orang tua mereka. Sehingga mental, emosional mereka tetap terjaga. Mereka pikirannya ke sekolah saja, ke pendidikan saja, begitu Bu. Dan yang terakhir adalah, ya seperti yang disampaikan Pak Mono juga, bahwa mereka nyaman, aman, dan bahagia belajarnya. Makan bergizinya terjaga, makanannya benar-benar bergizi sehingga mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, adanya layanan kesehatan, adanya layanan konseling. Ketika mereka dideteksi atau terindikasi oleh gurunya mengalami stres, mereka akan diberikan layanan konseling oleh pihak sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kualitas pembelajaran itu dapat saya simpulkan bahwa kualitas pembelajaran itu tidak bergantung pada lamanya proses pembelajaran, akan tetapi pada efektif tidaknya proses pembelajaran yang mereka alami. Begitu Bu Tutin. Berarti kalau itu sebenarnya Indonesia juga bisa ya seperti itu ya Bu ya? Bisa. Jikalau berkurang ya? Ya betul Ibu. Jikalau dilaksanakan dengan baik juga bisa. Pelan-pelan. Sebenarnya faktor-faktornya itu hampir sama ada ya. Hanya paling kualitas guru, jam istirahatnya mungkin mau ditambah. Iya, mata pelajaran yang terlalu banyak. Nah iya. Budaya literasi yang, kalau kita budaya literasi kita sangat-sangat perlu ditingkatkan, kalau mereka budaya literasinya tinggi. Kalau ada yang mata pelajarannya yang diintegrasi atau digabung, berarti otomatis ada pengurangan guru, gitu ya? Mereka sistemnya, tadi dijelaskan Pak Mono, mereka itu di bagian inovasi pembelajaran fenomena learning ya Pak Mono ya, proses pembelajaran. Jadi mereka belajarnya itu berdasarkan fenomena yang terjadi. Jadi ada fenomena seperti studi kasus gitu Kak. Jadi nanti mata pelajaran yang bisa diintegrasikan di situ akan diajarkan, maksudnya digabungkan, diintegrasikan di satu fenomena itu. Oke, terima kasih atas jawaban. Sama-sama. Baik, Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu Fitri dan Pak Zulmo yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, kami lihat di sini kan hanya ada 3 pertanyaan, berarti untuk selanjutnya kami kembalikan ke kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham Mubazir. Selanjutnya kami dari kelompok 11 di sini ada 1, 2, ada 5 penanya. Kepada rekan-rekan yang mau menanggapi pertanyaan kawan-kawan, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Arif. Nih, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Sedia. Ini kebetulan hampir sama ya pertanyaan dengan jawaban dari Pak Ilham sama Pak Mono tadi.
Jadi bagaimana kita pahami bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini banyak terjadi kesenjangan yang sangat nyata, seperti daerah perkotaan dan pedesaan, terutama wilayah 3T. Ini bagaimana Indonesia dapat mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah yang menjadi tantangan utama. Ini kalau itu kan sebenarnya sudah terjawab di jawaban kelompok 10 tadi, Pak Ilham dengan Pak Mono. Memang selama ini mungkin terjadi kesenjangan lah ya antara pedesaan, khususnya daerah 3T, apalagi di Kalimantan, yang seperti dibilangkan Pak Ilham tadi, ada sekolahnya udah yang mau roboh, udah berapa lama, tapi belum dapat terbangun, dapat diperbaiki. Ini merupakan suatu kesenjangan lah. Di mana untuk daerah perkotaan yang dibilangkan Pak Mono, mungkin di daerah Jawa, barangkali tidak ada lagi sekolah yang dibilangkan Pak Ilham tadi, ada yang udah mau roboh apa. Jadi tantangan utamanya ini, sebagai tantangan utama lah untuk masalah tersebut, di mana pemerintah perlu memperkuat pemerataan pendidikan dulu. Ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu melalui peningkatan fasilitas sekolah, pemerataan distribusi guru yang profesional, ini perlu juga ditingkatkan, sedang perluasan akses teknologi pendidikannya. Ini kebetulan kita udah dapat TV digital ya kemarin dari kementerian. Ini salah satu mungkin udah terpenuhi. Selain itu, adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitarnya. Ini untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah. Saya kira ini kesenjangan yang terjadi antara kota dan pedesaan. Yang pertama, kemungkinan pihak sekolah dulu nih perbaharui data dapodiknya, sebab tidak mungkin dari kementerian sana bisa mengetahui daerah kita di Kalimantan, ini karena jangkauan jauh. Perbaiki data dapodiknya, dapodik sekolah, masukkan sesuai dengan real atau keadaan yang ada. Jadi kalau memang sekolah rusak, cuma harus ada perhitungan PUPR-nya yang diperlukan. Kalau cuma kita masukkan jumlah sekolah rusak sekian, tapi perhitungannya tidak ada, pemerintah pusat juga akan kesulitan. Jadi kita di sini, karena adanya efisiensi, kemungkinan pemerintah daerah ini akan kesulitan lah untuk memenuhi atau membangun sekolah-sekolah yang kurang. Jadi kita berharap untuk akses pendidikan, kemungkinan besar kita mengharapkan rapid dari pusat. Jadi data dapodiknya harus diperbaiki dulu. Setelah itu, kemungkinan besar daerah-daerah pedesaan mungkin dapat bersaing dengan daerah perkotaan. Mungkin itu jawaban dari saya kepada Pak Sedi ya. Terima kasih Pak Alpian. Jadi semoga dengan pengisian dapodik itu memang berdampak benar-benar, karena hampir semua sekolah itu dengan intens untuk mengisi dapodik melengkapi data, walaupun alhasil terkadang masih di luar jangkauan. Jadi masih sekolah-sekolah tertentu untuk yang mendapatkan rapid. Semoga nanti ke depannya itu memang benar-benar merata, karena tidak seperti yang sebelum program-program sebelumnya, di mana kadang itu untuk terutama misalnya kualitas dalam bangunan untuk mendukung pendidikan itu kadang menumpuk di satu sekolah atau sekolah tertentu. Itu saja. Terima kasih Pak Alpian. Oke, siap Pak Sedi ya. Izin Pak Arik, mau coba jawab pertanyaan dari Pak Haidir. Ya, Bu, lanjut, Bu. Pertanyaan dari Pak Haidir, apakah sistem pendidikan yang terstandar seperti di Indonesia lebih efektif dibandingkan sistem yang fleksibel seperti di Amerika Serikat? Mengapa?
Kita ketahui bahwa efektivitas suatu sistem pendidikan tidak hanya dapat dinilai secara mutlak karena sangat bergantung pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Diketahui bahwa sistem pendidikan Indonesia yang tersandar memiliki keunggulan dalam menjaga pemerataan pendidikan melalui kurikulum nasional yang relatif seragam. Dengan adanya standar nasional, seluruh peserta didik di berbagai daerah memperoleh acuan kompetensi yang sama, sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol mutu pendidikan secara nasional. Sementara sistem pendidikan di Amerika Serikat lebih fleksibel, memberikan kebebasan kepada negara bagian dan distrik sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Sistem ini memungkinkan sekolah lebih cepat berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Kita ketahui bahwa tujuan utama dari pemerataan akses dan standar pendidikan, maka sistem Indonesia lebih efektif. Namun, jika tujuan utama adalah pengembangan kreativitas, inovasi, dan kebutuhan individu peserta didik, maka sistem Amerika Serikat lebih unggul. Oleh karena itu, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga efektivitasnya bergantung pada konteks dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Demikian Pak Hidir, tanggapan dari saya. Bagaimana Pak Hidir? Terima kasih atas tanggapannya Bu Ida. Semoga Indonesia bisa mengejar sistem pendidikan yang tertinggal dari Amerika, karena di kurikulum Merdeka ini sepertinya namanya saja Merdeka, tapi sekolah belum pada merdeka. Demikian Bu Ida, semoga Kayang Utara lebih bisa menerapkan sistem yang lebih efisien dan efektif. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Pak Hidir, terima kasih juga Pak Hidir. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ruhayati. Pertanyaannya, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pendidikan. Menurut kelompok 11, apakah otonomi pendidikan yang lebih besar ini benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Jadi, menurut pandangan kami, pemberian otonomi pendidikan yang lebih besar kepada daerah berpotensi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, karena pemerintah daerah dan sekolah lebih memahami kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan setempat. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah dapat mengembangkan program pembelajaran, mengelola sumber daya, dan menciptakan inovasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Hal ini dapat membuat proses pendidikan menjadi lebih efektif dan relevan. Namun ada otonomi yang lebih besar juga harus disertai dengan pengawasan dan standar nasional yang jelas. Jika tidak, menurut kami perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan mutu yang semakin besar. Oleh karena itu, otonomi pendidikan sebaiknya diterapkan secara seimbang, yaitu memberikan kebebasan kepada daerah untuk berinovasi sambil tetap menjaga standar kualitas pendidikan nasional, agar setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang setara. Mungkin itu, Ibu Rohyati, tanggapan dari saya. Ya, baik Pak. Cukup. Baik, masih ada 2 pertanyaan pada kawan-kawan yang menanggapi kelompok 11. Jadi Pak Arek, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Edi Parwoto. Jika Indonesia ingin mengadopsi praktik terbaik dari Amerika Serikat, aspek apa yang sebaiknya diprioritaskan? Apakah kurikulumnya,
teknologi pembelajaran atau manajemen pendidikannya, atau manajemen pendidikan agar menghasilkan pendidikan yang baik sesuai dengan karakter budaya Indonesia. Saya coba menjawabnya. Seandainya lah Indonesia mungkin mengadopsi praktik terbaik dari Amerika, pertama aspek yang sebaiknya diprioritaskan adalah teknologi pembelajarannya dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena di sana mereka pembelajaran berpusat pada siswa, di mana pemanfaatan teknologi dapat memperluas akses pendidikan, mempermudah proses belajar, serta membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu, pendekatan untuk mendorong siswa lebih aktif berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan berpikir peserta didik. Dengan demikian, penerapan teknologi dan inovasi pembelajaran ini harus tetap disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadi tidak semua daerah memiliki fasilitas yang lengkap lah ya di Indonesia. Sehingga diperlukan pemerataan secara pendidikan, sarana pendidikan terlebih dahulu. Ini baru kita mungkin dapat bersainglah dengan Amerika. Selain itu, nilai-nilai karakter ini yang perlu menjadi kekuatan pendidikan Indonesia. Mengapa demikian? Karena merupakan pembentukan atau mengurangi atau pembentukan sikap, moral, dan tanggung jawab peserta didik. Jadi pada intinya kita harus memperbaiki dulu akses untuk membangun suatu pendidikan dan bentuk dulu karakter dari anak Indonesia dulu. Mungkin itu dulu ya jawaban dari kami. Kembalikan ke Pak Edi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Alfian untuk jawabannya. Jadi pada intinya poin yang saya tangkap berarti kita mengutamakan kepada teknologinya begitu ya Pak. Iya, akses pendidikan untuk teknologinya. Baik untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Edi. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Hamdani. Kemana pertanyaannya? Mengapa Amerika Serikat lebih menekankan kreativitas dan pengembangan potensi individu, sedangkan Indonesia lebih fokus pada pembentukan karakter? Menurut saya, perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan tujuan pendidikan masing-masing negara. Amerika Serikat memiliki budaya yang menjunjung tinggi kebebasan individu, inovasi, dan kompetensi. Oleh karena itu, sistem pendidikannya dirancang untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan potensi unik peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan student-centered learning, personalized learning, dan program STEM yang berorientasi pada kebutuhan individu peserta didik. Sebaliknya, Indonesia memiliki karakter masyarakat yang lebih kolektif dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, religius, serta gotong royong. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai kebangsaan, yang mana pada penerapan kurikulum merdeka bahwa menempatkan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu tujuan utama pendidikan. Dengan demikian, Amerika Serikat lebih menekankan pengembangan potensi individu untuk menghadapi persaingan global. Sementara Indonesia berupaya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas,
tetapi berkarakter dan berakhlak baik. Nah, bagaimana Pak Hamdan? Terima kasih Bu jawabannya. Saya rasa sudah jelas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa budaya suatu negara itu mempengaruhi pendidikannya, Bu ya. Itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Demikianlah prestasi dari kelompok kami. Ada 5 pertanyaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan hilapnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah luar biasa ya. Saya juga. Jadi apa yang mau saya tambahkan yang udah lengkap semua ini. Kayak udah lengkap. Tapi gini. Kalau bicara bahwa pendidikan karakter, misalkan di Finlandia atau Amerika, mereka lebih meningkatkan literasi, lebih meningkatkan numerasi, lebih meningkatkan hal-hal lain ya tentang kemampuan kognitif gitu kan. Menurut saya sih mereka bukan tidak mementingkan karakter, tapi persoalan karakternya sudah selesai gitu. Jadi kalau persoalan karakternya sudah selesai, ya harus next step-nya dilalui. Baru bagaimana mengajarkan tentang problem solving, bagaimana resiliensi atau daya tahan siswa itu di masyarakat. Itu yang diajarkan. Kenapa? Karena karakternya sudah selesai. Nah, kalau kita kan kadang-kadang karakter antri saja, misalkan di Indomaret. Kadang-kadang ketika anak sama orang tuanya yang nyuruh tidak antri gitu. Nah, nanti masuk lewat sana, robos di situ. Jadi orang tuanya yang nyuruh. Jadi artinya jangan di kita itu kenapa mementingkan karakter? Karena persoalan karakter belum selesai. Nah, kalau di sana bukan tidak mementingkan karakter. Saya yakin mementingkan karakter, tapi barangkali dalam pikiran mereka karakternya sudah selesai. Nah, karena karakternya sudah selesai, maka next step-nya sudah dilanjutkan. Nah, terus tadi terkait kurikulum, misalkan di Finlandia. Kurikulumnya fleksibel. Kalau kita diskusi, misalnya, apakah kurikulum yang fleksibel itu baik? Apakah kurikulum kita itu tidak fleksibel? Nah, jadi apakah kurikulum yang fleksibel itu baik? Lalu kalau kita lanjutkan lagi, batas fleksibilitasnya di mana? Apa-apa yang bisa fleksibel? Ada nggak yang tidak bisa fleksibel? Jadi fleksibilitas itu kan ada kadarnya. Artinya ada kadarnya. Tidak semuanya harus fleksibel kan? Jadi fleksibilitas itu harus berada pada batas-batas tertentu. Kurikulum memang kita akui kurikulum yang kaku, yang rigid. Ya, ketika terlalu kaku ya tidak baik juga. Tapi terlalu fleksibel juga berisiko. Terlalu fleksibel berisiko. Sekarang apa yang tidak boleh fleksibel di kurikulum kita? Lalu apa yang boleh fleksibel? Kan itu yang jadi pertanyaan kita. Kira-kira apa itu, Pak? Yang apakah kurikulum fleksibel itu baik? Kalau memang baik, apa yang harus fleksibel dan apa yang tidak harus fleksibel? Sehingga kita bisa ini kan, bisa meraba, oh kurikulum kita begini gitu. Gimana itu, Pak? Monggo. Apa Pak Haidir, ada Pak Ilham, ada Pak Bobi? Monggo silakan. Izin Bapak. Ya. Untuk fleksibilitas ini mungkin bukan kepada template-nya, tapi kepada kontennya. Jadi kawan-kawan di sekolah itu kan merasa template yang dibuat pemerintah ini agak kaku, tidak fleksibel. Artinya antara Jawa, Kalimantan, dan daerah-daerah lain ini tidak bisa disamakan.
pemerintah harus membuat template yang bagus, tapi kontennya bisa fleksibel. Artinya di tataran di lapangan ini bisa dikembangkan yang mencerminkan pembuatan konten itu mencerminkan produk lokal. Jadi tidak mungkin kami membuat RPP berdasarkan ada produk yang menggambarkan kereta api. Jadi siswa kami di Kalimantan nggak ketemu yang namanya kereta api. Tapi kalau berbicara tentang sampan, tentang laut, tentang ikan dan lain-lain mungkin lebih mengena. Saya melihat konten-konten dari lokal kami ini belum dikembangkan, belum diangkat benar. Jadi kesannya lebih cuma sekedar rumah saja yang dibuat oleh kementerian, tapi isinya itu tidak melibatkan konten-konten dari lokal. Seperti itu, Pak. Oke. Ya sama dulu itu kan ketika kita masih sentralistik ya, ketika kita masih sentralistik itu kan buku-buku itu tertulisnya ini Budi, ini Bapak Budi. Nah, nama Budi di Kayong ada nggak gitu? Nah, kan nggak ada. Nama Budi di Medan ada nggak? Nggak ada. Apalagi di Papua, nama Budi. Nah, akhirnya setelah ada era otonomi daerah, muncul nama-nama baru. Ini Sitorus, ini Robert, ini. Nah, artinya itu kan pengembangan, Pak. Itu kan wilayah operasional ya, wilayah pengembangan. Nah, jadi kalau dalam layer kurikulum, itu kan ada, anggaplah itu ada layer pertama itu layer inti. Layer inti itu kan tidak bisa difleksibelkan. Misalkan kayak tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa bisa nggak difleksibelkan? Karena tujuan pendidikan kita kan mengacunya kan ke undang-undang. Tujuan pendidikan kita kan agar membentuk pribadi yang beriman bertakwa. Yang di undang-undang itu kan ada sekian banyak itu. Barangkali itu tujuan terbaik sedunia, Pak. Karena mulai beriman, bertakwa, bertanggung jawab, macam-macam, ada semua di situ. Nah, itu tidak bisa difleksibelkan. Ya namanya beriman kepada Allah kan tidak bisa difleksibelkan. Terus bahwa dasar kurikulum kita itu berdasarkan pada Pancasila, tidak bisa difleksibelkan. Lalu apa yang difleksibelkan? Yang difleksibelkan adalah pada layer pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan materi. Materinya apa? Perlu dikembangkan. Fleksibilitasnya apa? Berdasarkan perkembangan global. Jadi kalau misalkan dulu misalkan materi IPA itu ada planet itu kan ada berapa? 7 atau 9 tuh. Yang terakhir kan ada Pluto ya, Pak. Ada planet Pluto dulu itu. Sekarang Pluto itu kan tidak masuk kategori planet. Maka kita juga harus berbenah. Jadi pada pengembangan materi, terus pada pengembangan waktu, itu boleh fleksibel. Atau muatan lokal, itu boleh fleksibel. Muatan lokal di Jawa Barat sama di Kayong, ya berbeda. Karena itu boleh fleksibel. Nah, setelah di layer pengembangan, itu kan ada lagi layer wilayah operasional. Wilayah operasional itu pada teknis mengajar. Teknis mengajar. Jadi kalau pertama kan wilayah inti itu kan tidak bisa fleksibel ya, kayak dasar, tujuan. Tapi kemudian di bawahnya kan ada layer apa yang bisa dikembangkan. Kembangkan ini bisa fleksibel. Materinya bisa dikembangkan, waktunya bisa dikembangkan. Oh, ini tidak cukup hanya 2 JP. Oh, sekian JP. Oh, ini tidak cukup misalkan di organisasinya sumber belajarnya ini kita ganti sumber belajar yang lain. Itu bisa fleksibel. Dan yang ketiga ada layer operasional. Itu sangat fleksibel. Apa layer operasional? Misalkan layer operasional itu kan terkait metodologi pembelajaran. Nah, metodologi pembelajaran memang harus fleksibel. Pendekatan pembelajaran harus fleksibel. Atau model assessment-nya harus fleksibel. Assessment tidak cukup hanya, kalau dulu hanya pakai tes pun harus pakai PGO, sekarang tidak begitu, fleksibel.
Pembelajaran kalau kemarin bertumpu pada guru, oh sekarang tidak lagi bertumpu pada guru, tapi bertumpu pada kemajuan teknologi, fleksibel. Jadi kalau kemarin ketika guru tidak masuk itu tidak ada pembelajaran misalkan. Oh sekarang kan tidak. Guru tidak masuk, guru bisa kirim materi. Guru bisa memantau. Sekarang bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Itu fleksibel. Jadi ketika ditanya apakah kurikulum yang fleksibel itu yang baik? Ya tergantung fleksibilitasnya. Fleksibilitasnya pada apa? Karena kurikulum yang terlalu fleksibel itu juga bisa jadi kayak seolah-olah ke apa ya, tidak punya arah gitu. Jadi kayak arah air aja, arah mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kan tidak bisa begitu. Kurikulum juga harus straight to the point. Poinnya apa? Poinnya goals-nya apa? Ketika goals-nya itu tujuan pendidikan yang ada di undang-undang, ya berarti semua harus mengarah ke sana. Ketika semua mengarah ke sana, ya berarti alat atau cara itu yang boleh fleksibel. Ketika misalkan saya harus datang ke Kayong misalkan, saya harus datang ke Kayong. Nah, ketika saya harus datang ke Kayong itu kan itu tujuannya, itu harus nggak boleh fleksibel itu. Saya misalkan mau, oh saya ganti Kayong, saya ganti dengan Papua, saya ganti dengan Aceh, saya ganti, nggak bisa. Itu straight, itu harus. Tapi urusan saya naik apa ke sana? Bisa naik Garuda, bisa naik Citylink, bisa naik Batik, bisa naik Lion, bisa naik yang lain kan itu fleksibel, Pak. Artinya ada opsi, ada opsi. Tapi bahwa saya harus ke Kayong, iya, misalnya. Nah itu kurikulum kan itu. Tujuannya siswa bisa karakternya bagus, oke. Itu nggak bisa fleksibel. Tapi cara Pak Haidir untuk membuat karakter itu bagus itu fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Karena memang budaya lokalnya beda. Budaya lokalnya dengan antara sekolah Pak Hakim dan Pak Haidir beda, dengan Bu Fitriani beda. Maka disitulah fleksibilitas itu penting. Tapi sekali lagi, fleksibilitas bukan berarti tanpa arah. Fleksibilitas strike-nya pada layar inti kurikulum tadi. Dan itu tidak bisa diganggu di situ. Karena harus utuh di situ. Nah, jadi kalau kita berkaca pada kurikulum lembaga-lembaga atau kurikulum kurikulum asing, ya memang fleksibilitas itu penting. Misalkan kemarin saya habis ketemu dengan country manager ya, senior manager kurikulum Cambridge dan IB gitu, IB kurikulum. Lalu saya ngobrol dengan kepala sekolah yang menggunakan IB kurikulum. Lalu saya tanya, pertanyaan saya sederhana. Saya bilang, bagaimana caranya agar lulusan kami bisa diterima di sekolah Anda? Kan sederhana ya, Pak. Terus dia bilang, kan awalnya kan dia bilang, Pak, coba lulusan-lulusan dari kampus Bapak biar bisa kita tes, syukur-syukur bisa masuk ke sekolah kami. Dan sekolah kami kesejahteraannya lumayan loh, Pak, karena sekolah internasional ya, SPK gitu kan, dengan perjanjian internasional. Kurikulumnya kalau nggak pakai Cambridge, pakai IB. Terus akhirnya saya sampailah pada pertanyaan, ya, oke, gimana caranya agar mahasiswa kami bisa diterima di situ, bisa lulus, bisa jadi guru di situ. Nah, tapi ada jawaban dia yang menohok saya. Menohok saya itu gini, Bapak di antara mata kuliahnya ada nggak pengenalan kurikulum internasional? Belajar tentang kurikulum internasional. Nah kan kita mati kutu, Pak. Ketika ditanya, di antara mata kuliahnya ada nggak tentang membahas atau mengkaji tentang kurikulum internasional? Nah kami ini kan makanya kurikulum kalau nggak Cambridge, IB. Nah ketika mahasiswa Bapak tidak mengenal kurikulum itu, karakteristiknya bagaimana, prinsipnya bagaimana, implementasi di lapangan bagaimana, apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana saya bisa menerima lulusan dari Bapak? Kan itu sederhana, Pak. Artinya jawaban itu kan bikin saya
bikin saya terdiam. Kenapa? Ya karena tadi saya bilang, karena tadi di Pendas kita saja kan tidak mengkaji tentang secara spesifik bagaimana sih kurikulum kita. Misalkan antara kurikulum Merdeka dengan Cambridge. Ini titik temunya ada di mana? Perbedaannya ada di mana? Titik temunya ada di mana? Di sini misalkan pakai prinsip ini, di sini pakai prinsip ini. Di sini core-nya ini, di sini core-nya ini. Ini kan pasti ada titik temu. Dan ketika titik temu itu tidak bisa ditemukan, ya nggak bisa Pak lulusan kita masuk ke sana. Lalu ketika saya berkunjung kepada satu sekolah yang pure menggunakan Cambridge misalnya. Dan itu bagus. Dengan pola Cambridge. Jadi gurunya pun diajar dengan dilatih dulu dengan pola Cambridge. Tapi kemudian saya juga berkunjung ke sekolah internasional yang pakai kurikulum Cambridge, tapi diajar dengan pola kita. Ternyata bisa. Gitu. Artinya sekali lagi bahwa kita ingin mempelajari bagaimana praktek baik yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, negara-negara yang anggaplah boleh dibilang maju dari sisi pendidikan. Tapi syarat rukunnya ya kita harus tahu kurikulum itu. Kita harus tahu titik temu kurikulum kita dengan dia. Ini yang mungkin belum terbahas di kita ya. Titik temu itu gitu. Sehingga ketika titik temu itu sudah terbahas di kita, maka ketika kita mau mempersiapkan diri, saya akan ke sana. Saya ingin menjadi guru di sana, itu kan akan lebih mudah. Gitu. Itu baru kemarin saya ketemu dengan tim dari Cambridge dan IB itu. Oke, terus tadi saya kira udah itu ya. Kalau yang lain saya kira sudah sangat baik. Bapak Ibu juga menjelaskannya sangat baik. Ya. Gimana? Ada komentar atau ada hal yang perlu ditanyakan, disampaikan? Silakan. Pak, sudah sementara Pak. Cukup. Ini udah ngelihat ke atas ini. Kayaknya di atas ada jam ya Pak Mustahidi ya. Gitu. Betul Pak. Soalnya ini langsung masuk lagi Pak, udah ditunggu juga. Jam berapa masuk lagi? Ini jam 11.30. 11.30 Pak. Lah, kan saya kan selesai jam 11.30 ya? Iya, langsung Pak, nggak ada jeda Pak. Nggak ada jeda, langsung masuk. Tadi juga nggak ada jeda Pak, yang pertama. Nah, ini Pak Ilham yang begini nih harus sabar Pak Ilham ya. Jelas Pak, harus. Betul Pak, ini harus sabar Pak. Harus sabar. Harus sabar. Berapa pertemuan lagi kan udah kelar Pak. Itu merdeka ya. Amin Pak, amin. Oke. Setiganya menyambut tuh. Merdeka sementara Pak. Merdeka sementara. Proposal tesis kan belum kan? Belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Semester 3 ya? Depan, Pak. Semester Semester 3. Oh ya, biar cepat lah, cepat tesis, habis cepat lulus. Amin. Kita ini hanya bisa bantu, gitu. Hanya bisa bantu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, nggak ada yang dikonfirmasikan lagi, saya akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita tutup dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak.